Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah keramaian pasar tradisional yang hiruk-pikuk. Suara klakson, teriakan pedagang, dan langkah kaki yang saling bertubrukan menjadi latar belakang harimu. Kamu sudah menyiapkan dagangan bakso terbaik, racikan resep turun-temurun. Bahkan, kamu sudah rela bangun dini hari demi memastikan kuah kaldunya mantap. Namun begitu kamu teriak, "Bakso! Bakso!" suara kamu justru tenggelam oleh tukang cilok di sebelah yang teriaknya seperti audisi final kontes dangdut. Kamu sudah pasang banner besar, buat promo diskon beli 3 mangkok gratis 1, dan sudah capek-capek ngiklan di media sosial. Namun yang mampir hanya angin yang lewat dan tetangga sebelah yang pura-pura jalan muter biar kelihatan ramai, padahal nggak niat beli. Situasi ini bikin kamu bertanya-tanya, sudah sejauh ini usaha kok belum juga kelihatan hasilnya? Kamu mungkin mulai mikir, apa produkmu yang salah? Apa harga kurang bersaing? Atau promosi yang kurang greget? Banyak orang terjebak di pikiran sempit bahwa kunci bisnis hanya soal produk, harga, atau strategi marketing. Padahal, di balik semua itu, ada satu kunci yang jarang dibicarakan secara serius. Mental spiritual yang nyambung dengan hukum semesta. Ini bukan sekedar motivasi murah yang manis di kata-kata tapi kosong di praktek. Ini soal kamu sadar bahwa pikiran, perasaan, dan keyakinanmu itu menyiarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Dan semesta merespons frekuensi itu layaknya wifi yang menghubungkan pikiran kita dengan hasil yang kita alami di dunia nyata. Kalau sinyal mentalmu kacau, maka hasil nyata di bisnis juga ikut kacau, meski kamu sudah kerja keras. Kenyataannya, banyak yang kerja keras yang lalam. Tapi kalau mentalnya penuh keraguan, penuh takut, penuh keminderan, maka hasil usahanya akan stuck di situ-situ aja. Dan ini bukan teori kosong, ini hukum resonansi yang sudah terbukti pada banyak pelaku UMKM sukses. Sebelum kita membedah lebih dalam, saya mau ajak kamu semua untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa kasih komentar di bawah, supaya kita bisa berdiskusi bareng dan saling support dalam perjalanan spiritual dan bisnis kita. Channel ini bukan hanya tempat kamu belajar teori marketing atau tips jualan, tapi lebih dari itu, kita akan belajar cara menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan kita dengan hukum semesta yang sudah Tuhan ciptakan. Karena apapun agamamu, entah kamu Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, atau keyakinan lain, kita semua hidup di bawah hukum yang sama. Hukum energi. Ketika energi kita positif, kita lebih mudah ketemu jalan. Ketika energi kita negatif, jalan itu seperti hilang meski kita sudah berusaha. Banyak orang berpikir kalau gagal di bisnis berarti harus langsung ganti produk. Padahal yang pertama harus diperiksa justru adalah niat dan vibrasi hati. Apakah kamu jualan dengan rasa panik karena takut kehabisan uang? Apakah kamu pasang harga dengan rasa takut ditolak bukan dengan keyakinan pada kualitas produkmu? Apakah kamu posting di media sosial dengan energi malas dan terpaksa, bukan semangat melayani? Semua itu terlihat sepele. Tapi dalam hukum semesta, sinyal yang kita kirim setiap detik itu nyata. Hasil akhirnya bukan semata dari strategi marketing, melainkan dari energi yang menyertai strategi itu. Misal, 2 orang jualan produk yang sama, di tempat sama, harga sama, strategi iklan mirip. Tapi yang satu orderannya lancar, satu lagi sepi. Kenapa? Karena vibrasi hati mereka berbeda. Yang satu yakin dan enjoy, yang satu penuh takut dan minder. Semesta hanya menuruti vibrasi paling dominan. Jadi, kalau kamu mau bisnis UMKM-mu naik kelas, mulailah dengan mengupgrade mental spiritualmu, bukan sekedar menambah skill teknis. Saya tahu kamu yang sedang baca ini pasti pernah merasa sudah usaha maksimal, bahkan sampai begadang mikirin strategi promosi, posting rutin di media sosial, merancang copywriting, dan menjawab semua chat customer dengan cepat. Namun, tetap saja orderan tidak juga bertambah signifikan. Rasanya seperti semesta sedang sengaja menahan rezekimu. Kamu mulai bertanya-tanya, apa Tuhan tidak melihat kerja kerasmu? Apa semesta sedang mengujimu atau malah menghukummu? Di titik ini, banyak bisnis yang batas semangat, merasa diri tidak layak, atau bahkan mulai menyalahkan keadaan dan takdir. Padahal, apa yang sebenarnya perlu kamu ubah bukan hanya tindakan tapi sistem mental dan spiritualmu sendiri. Karena setiap keputusan kecil dalam bisnis, mulai dari cara kamu menyapa customer, menentukan harga, hingga cara kamu merespon kompetitor, semuanya dipengaruhi oleh getaran mentalmu yang tidak kelihatan. Contoh simple, ketika kamu ragu menaikkan harga produk padahal bahan baku naik, itu bukan cuma soal takut harga kemahalan, melainkan karena di dalam dirimu ada mental minder yang belum kamu sembuhkan.
Saat kamu malas promosi atau toko ditolak, itu juga bukan masalah teknis, melainkan cermin luka batin yang belum selesai. Dan semua mental block ini menyiarkan sinyal yang ditangkap semesta, yang kemudian membentuk realitas usahamu. Jadi kalau kamu sering merasa semua orang lebih jago, lebih beruntung, lebih cepat sukses dibanding kamu, sadari bahwa itu hanya pantulan dari mental blockmu sendiri. Hukum semesta itu bekerja seperti jaringan wifi tak kasat mata. Kamu tidak melihat sinyalnya, tapi pengaruhnya nyata. Jika mentalmu tidak login dengan password vibrasi yang tepat, yaitu keyakinan, syukur, dan niat baik, maka sinyal rezeki bisa lemot bahkan disconnect. Maka mulai hari ini, evaluasi bukan hanya strategi jualanmu, tapi periksa juga vibrasi mental yang mendasari setiap langkahmu. Sekarang mari kita bahas hukum semesta pertama yang paling mendasar, hukum resonansi. Ini bukan sekedar istilah keren, tapi benar-benar kunci pertama yang menentukan arah bisnis kamu. Hukum resonansi berarti apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan percayai akan terpancar keluar, kemudian menarik hal serupa untuk mendekat. Kalau kamu bangun tidur sudah ngomel, aduh pasti hari ini sepi, orderan seret, maka ucapan itu bukan hanya sekedar kalimat kosong. Ia adalah sinyal yang dikirim ke semesta, dan semesta yang sudah disetting Tuhan dengan hukum energi hanya bisa menjawab, baik, jika itu keyakinanmu, maka begitulah yang akan kamu alami. Ini bukan mistis, bukan juga sugesti belaka, tapi penjelasan dari hukum frekuensi, bahwa pikiran dan perasaan memancarkan gelombang energi yang senada dengan kejadian yang akan kita tarik ke hidup kita. Jadi, ketika kamu merasa rendah diri dan yakin bisnis kamu receh, maka semesta tidak bisa memaksa kamu menerima kesuksesan besar, karena vibrasi dominanmu menolak itu. Sebaliknya, kalau kamu meyakini bahwa apapun yang kamu jual, meski hanya produk sederhana seperti gorengan atau keripik singkong, bisa menjadi jalan keberkahan yang besar, maka semesta akan mencarikan jalannya. Banyak contoh pebisnis yang dagangannya simple, tapi omzetnya mengalahkan yang jual barang mewah. Bukan karena produknya lebih hebat, tapi karena mereka menjaga getaran mentalnya tetap positif, yakin, dan penuh syukur. Di sini banyak orang keliru. Mereka hanya fokus pada ilmu marketing teknis. Tanpa sadar, mental mereka justru memancarkan rasa takut, cemas, atau bahkan marah pada keadaan. Ketika pikiran kamu penuh keluhan, semua langkah bisnis juga ikut macet. Karena itu, hukum resonansi mengajarkan kita untuk setiap hari mengelola pikiran dan perasaan, bukan hanya mengolah stok barang. Karena pikiran positif bukan hanya bikin hati lebih tenang, tapi juga membuka jalur rizki dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Setelah memahami hukum resonansi, kamu perlu tahu hukum kedua, hukum kekosongan. Ini hukum yang sering diabaikan padahal efeknya sangat besar pada kelancaran rezeki. Hukum kekosongan berarti, untuk sesuatu yang baru datang, kamu harus menyediakan ruang kosong terlebih dahulu. Ini sama seperti kamu mau menata baju baru di lemari, tapi kalau lemari masih penuh baju lama yang tak terpakai, baju baru tidak akan pernah muat. Dalam bisnis, ini berarti kalau kamu masih menyimpan energi lama berupa dendam pada customer yang pernah menawar terlalu sadif, trauma dari kebangkrutan sebelumnya, atau rasa bersalah karena pernah gagal, maka semua itu memenuhi ruang energi di dalam diri kamu. Hasilnya, peluang baru susah masuk, karena mental kamu belum siap. Banyak pebisnis UMKM yang mengeluh kenapa peluang bagus selalu mentok di tengah jalan. Padahal, kalau diperiksa, di dalam dirinya masih banyak energi lama yang belum dibersihkan. Energi dendam bikin kamu berat mengucap doa baik untuk pelanggan. Trauma bikin kamu selalu ragu mengambil keputusan berani. Dan rasa bersalah bikin kamu minder setiap ketemu peluang. Untuk membersihkan ruang energi ini, kamu bisa mulai dengan maafkan semua yang sudah berlalu, termasuk maafkan diri sendiri. Jangan tunggu orang lain minta maaf. Karena ini bukan soal siapa salah, tapi soal kamu mau merdeka dari beban mental. Hukum kekosongan menuntut kita ikhlas melepaskan energi lama. Karena tanpa itu, hukum resonansi positif yang kamu bangun akan terhalang oleh sampah emosi yang tidak selesai. Bersihkan hatimu dari iri, benci, minder, dan semua luka lama yang bikin kamu takut bergerak. Setelah itu baru kamu bisa mengisi ruang energi yang kosong dengan niat baru, keyakinan baru, dan strategi baru. Banyak orang bilang rezeki sempit karena keadaan. Padahal, seringkali sempit karena hati penuh amarah yang tak terselesaikan. Jadi, sebelum sibuk belajar digital marketing, bersihkan dulu isi hati, karena rezeki yang besar butuh ruang yang lapang untuk bisa masuk dan bertahan. Berikutnya adalah hukum ketiga, yang juga sering tidak disadari para pelaku UMKM, hukum proyeksi. Ini hukum yang menjelaskan bahwa realitas yang kamu lihat di luar sana, mulai dari jumlah orderan, karakter customer, sampai kompetitor,
sebenarnya hanyalah layar proyeksi dari apa yang ada di pikiran kamu. Kamu seperti sedang menonton film di bioskop, layar hanya memutar apa yang ada di roll film. Kalau pikiranmu dipenuhi ketakutan, maka yang kamu lihat dalam keseharian bisnis adalah situasi menakutkan. Order sepi, pesaing agresif, modal habis. Tapi kalau pikiran kamu penuh keyakinan, maka yang kamu lihat adalah peluang, ide-ide baru, dan solusi. Ini sebabnya dua orang bisa ada di situasi yang sama, tapi hasilnya sangat berbeda. Yang satu melihat peluang, yang lain hanya melihat masalah. Hukum proyeksi mengingatkan kita bahwa sebelum sibuk menata strategi di luar, kita harus bereskan dulu roll film di dalam otak kita. Percaya atau tidak, ketika kamu menilai bisnismu remeh, semesta akan menegaskan pandanganmu itu dalam bentuk kenyataan yang receh, pembeli yang menawar sadis, customer yang tidak serius, dan omset yang tidak berkembang. Tapi jika kamu meyakini produkmu bermanfaat, berkah, dan pantas dihargai, maka meski kamu jualan di tempat sederhana, pembeli akan datang dengan rasa percaya dan menghargai produkmu. Ini bukan bualan motivasi murahan, tapi hukum energi yang bekerja terus-menerus. Kalau kamu masih sering membandingkan diri dengan kompetitor sampai merasa kecil hati, sadari bahwa kamu sedang menyiarkan proyeksi mental bahwa kamu memang lebih kecil dan semesta hanya menegaskan itu. Jadi kuncinya adalah perbaiki proyeksi dalam pikiranmu. Tanamkan bahwa setiap hari kamu lebih siap, produkmu lebih bernilai, dan kamu layak sukses dengan cara yang berkah. Setiap hari luangkan waktu untuk afirmasi positif, karena itu bukan cuma kata-kata, tapi sinyal yang akan membentuk layar realitas di bisnis kamu. Semakin kamu latih, semakin kuat pengaruhnya. Kini kita masuk pada hukum keempat, hukum afirmasi aktif. Banyak orang meremehkan kekuatan kata-kata yang keluar dari mulut mereka setiap hari. Padahal dalam hukum semesta, kata-kata bukan hanya simbol komunikasi, melainkan remote control untuk mengatur realitas yang akan kita alami. Ini karena setiap kata mengandung getaran energi yang bisa menguatkan atau melemahkan sinyal rezeki kita. Ketika kamu berkata, aduh dagangan sepi terus, kamu sedang memprogram ulang semesta untuk menegaskan kondisi sepi itu. Namun saat kamu mengucap, insya Allah, hari ini ada pembeli terbaik yang datang, kamu sedang menyiarkan frekuensi optimis yang membuka peluang. Sayangnya banyak pebisnis UMKM yang sadar pentingnya doa, tapi masih salah memahami makna afirmasi aktif. Mereka berdoa panjang, tapi setelahnya malah ngomel karena sepi, tanpa sadar meniadakan doa yang baru saja mereka panjatkan. Ini karena afirmasi aktif bukan sekadar mengucap doa, melainkan menjaga konsistensi kata dan pikiran sepanjang hari. Ketika kamu bilang, Bismillah, dagangan laris, maka sepanjang hari kamu harus menghindari kalimat keluhan yang berlawanan dengan afirmasi itu. Konsistensi inilah yang akan memperkuat sinyal positif kamu, sehingga semesta pun membaca kamu benar-benar siap menerima perubahan. Bukan berarti kamu menutup mata dari masalah, tapi kamu menolak membiarkan masalah mengendalikan pikiran. Dengan afirmasi aktif, kamu juga melatih mental kamu untuk lebih fokus pada solusi, bukan pada kesulitan. Ini sebabnya banyak pengusaha sukses yang tampak santai meski di tengah krisis, karena mereka terbiasa menjaga afirmasi positif. Mereka tidak membiarkan satu penolakan membuat mereka merasa gagal total. Jadi mulai sekarang perhatikan kata-kata yang kamu ucapkan ke diri sendiri, ke keluarga, dan ke customer. Pastikan kamu lebih sering mengucapkan kalimat yang menguatkan, karena kata-kata itulah yang akan menjadi cikal bakal realitas yang akan kamu jalani. Tanpa afirmasi positif yang konsisten, strategi bisnis sehebat apapun hanya akan berakhir di titik yang sama, kegagalan yang terulang. Hukum kelima yang tidak kalah penting adalah hukum reaksi terlambat. Ini hukum yang menjelaskan kenapa banyak orang sudah berusaha positif, sudah menata pikiran dan ucapan, tapi belum juga melihat hasilnya dalam waktu cepat. Mereka lalu cepat menyerah karena mengira usahanya sia-sia. Padahal semesta tidak bekerja seperti microwave yang bisa instan dalam hitungan menit. Hukum reaksi terlambat mengajarkan bahwa setiap usaha baik yang kamu lakukan, baik berupa niat, doa, atau tindakan positif, butuh waktu untuk menembus berbagai hambatan energi sebelum terwujud dalam realitas. Banyak pebisnis yang gagal bukan karena kurang usaha, melainkan karena kurang sabar menunggu proses reaksi ini bekerja.
Mereka sudah mulai membangun vibrasi positif seminggu, tapi karena belum ada peningkatan order, mereka balik lagi ke pola pikir lama yang pesimis. Akhirnya sinyal yang baru dibangun itu rusak dan semesta kembali membaca bahwa kamu belum konsisten. Sama seperti menanam pohon, kamu tidak bisa menuntut bibit yang baru kamu tanam kemarin langsung berbuah hari ini. Kamu harus sabar menyiram, merawat, dan menjaga keyakinan bahwa buah akan muncul di waktu yang tepat. Begitu juga dalam bisnis. Jika kamu sudah mengubah pola pikir, mengucap afirmasi positif, dan bertindak dengan niat tulus, percayalah, hasilnya pasti akan muncul meski tidak selalu sesuai jadwal yang kamu inginkan. Tuhan sudah menyiapkan waktu terbaik dan tugasmu hanya menjaga vibrasi itu tetap stabil sampai momentum itu datang. Jadi jika hari ini order belum ramai, jangan langsung berpikir usahamu gagal. Tanyakan ke diri sendiri, sudahkah kamu menjaga afirmasi positif tanpa putus? Sudahkah kamu tetap tenang menghadapi godaan untuk mengeluh? Kalau sudah, maka kamu hanya perlu terus konsisten, karena hukum reaksi terlambat selalu bekerja. Hanya saja banyak yang tidak sabar dan berhenti di tengah jalan. Padahal satu langkah lagi mungkin sudah sangat dekat dengan keajaiban rezeki yang kamu tunggu. Agar kamu benar-benar memahami bagaimana kelima hukum semesta ini berperan nyata dalam bisnis, saya akan kasih contoh brutal yang bisa bikin kamu langsung relate. Bayangkan kamu jualan kue di lingkungan rumah dan usahamu baru mulai. Kamu sudah promosi dari pintu ke pintu, upload foto kue di status WhatsApp, dan memberikan tester ke tetangga. Tiba-tiba datang kompetitor baru, tetanggamu juga mulai jualan kue serupa, tapi dengan kemasan lebih estetik dan foto-foto profesional yang bikin daganganmu terlihat biasa saja. Melihat ini, kamu langsung ciut, pikiranmu penuh bisikan. Dia pasti lebih laku, saya kalah. Tanpa sadar kamu mulai malas posting lagi, merasa sia-sia, dan kalaupun posting kamu lakukan dengan setengah hati. Setiap chat dari calon customer kamu balas dengan energi minder dan lelah, bukan dengan semangat melayani. Hasilnya, orderanmu benar-benar sepi, bukan karena kompetitor lebih hebat, tapi karena vibrasimu sendiri turun drastis. Kamu promosi bukan lagi dengan keyakinan, melainkan dengan rasa takut. Ini bukti nyata bagaimana hukum resonansi, kekosongan, proyeksi, afirmasi aktif, dan reaksi terlambat saling bekerja, saling terkait. Kalau saja di situasi itu kamu tetap yakin bahwa rezeki sudah diatur, fokus meningkatkan value produkmu, dan menjaga vibrasi tetap positif, kamu tidak akan terpancing panik. Kamu akan terus berinovasi dan customer akan merasakan energi tulus kamu, sehingga meski kompetitor ada, rezeki kamu tetap lancar karena rezeki sudah punya jalannya masing-masing. Ini penting disadari bahwa banyak bisnis yang jatuh bukan karena kalah saing, tapi lebih dahulu kalah dengan diri sendiri. Jadi mulai sekarang saat kamu merasa tersaingi, bukannya sibuk menjelekan atau meniru kompetitor, lebih baik perkuat mental semesta kamu, fokus pada kelebihan unik produkmu, dan tetap jaga vibrasi syukur dalam setiap usaha. Dengan begitu, kamu akan jadi magnet rezeki yang stabil, bukan cuma pengejar uang yang emosinya mudah jatuh. Salah satu hal yang paling sering dilupakan pelaku UMKM ketika menghadapi persaingan adalah mereka terpaku hanya pada taktik luar, seperti diskon, gimmick, dan promo masif, tanpa menyadari bahwa taktik itu akan sia-sia jika dilakukan dengan energi mental yang salah. Misalnya kamu pasang banner diskon besar di depan toko, tapi kalau kamu pasang dengan pikiran, siapa yang mau beli juga? Maka sinyal pesimis itu akan terbaca oleh semesta. Hasilnya, orang yang lewat memang akan melihat banner, tapi merasa malas berhenti, tanpa sebab yang bisa dijelaskan secara logika. Ini bukan kebetulan, tapi efek hukum resonansi dan proyeksi yang kamu pancarkan. Bandingkan kalau kamu pasang banner yang sama, namun dengan hati penuh antusias, penuh keyakinan bahwa diskon ini cara menjemput rezeki dengan cara yang elegan. Maka orang yang lewat pun akan lebih tertarik. Bahkan mereka bisa merasa terpanggil untuk mampir tanpa tahu kenapa. Ini terjadi karena hukum energi tidak mengenal kebohongan. Semesta merespons apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu pura-pura lakukan. Ketika kamu pura-pura semangat, tapi sebenarnya takut rugi, getaran dominan yang sampai ke semesta adalah ketakutan itu. Karenanya, kalau kamu benar-benar ingin promo kamu berhasil, bukan hanya strategi yang harus kamu rancang, tapi juga niat dan vibrasi di dalam hatimu harus sinkron dengan kepercayaan akan keberlimpahan yang sudah Tuhan siapkan.
Ini juga menjelaskan kenapa ada orang yang dagangan dan promosinya kelihatan sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Karena yang mereka jual bukan cuma produk, tapi vibrasi yakin, tulus, dan syukur. Begitupun sebaliknya, ada yang promosinya canggih, endorse artis, tapi omsetnya tetap stagnan. Karena mental dasarnya hanya takut kalah dengan kompetitor. Jadi mulai hari ini, sebelum sibuk mendesain poster diskon atau merancang caption bombastis, tanyakan dulu ke diri sendiri, apa niat saya, apa perasaan dominan saya, karena tanpa niat dan vibrasi yang bersih, strategi bisnis sehebat apapun hanya akan berakhir di titik yang sama. Seringkali orang bertanya, bagaimana caranya menjaga mental semesta tetap stabil ketika menghadapi tantangan berat? Misalnya customer yang PHP, barang retur, atau modal menipis. Jawabannya bukan dengan menolak emosi, melainkan dengan menyadari, menerima, dan mengelolanya agar tidak jadi dominan. Ini penting karena banyak orang mengira kalau mau vibrasi positif, kita harus selalu ceria dan menolak semua rasa sedih. Padahal, menolak emosi justru menambah tekanan dalam pikiran, membuat energi negatif semakin besar. Hukum semesta mengajarkan kita untuk menyadari bahwa emosi adalah bagian dari proses manusia. Saat ada hal yang membuat kita kecewa, biarkan diri kita merasakannya sebentar, tapi jangan lama-lama tinggal di sana. Segera alihkan fokus pada solusi, bukan masalah. Contohnya, ketika ada customer yang tiba-tiba batal order padahal sudah janji, daripada langsung bilang, aduh rezeki gue hilang, kamu bisa tarik napas, akui kekecewaan, lalu afirmasi. Tidak apa-apa, mungkin Tuhan ingin memberi customer yang lebih tepat. Dengan cara ini, kamu mengajarkan pikiranmu untuk tetap netral, tidak hanyut dalam getaran negatif. Ini penting karena hukum reaksi terlambat akan membaca vibrasi dominan yang kamu jaga dalam jangka panjang, bukan sesekali. Jadi, kalau dalam 24 jam kamu lebih banyak mengeluh daripada bersyukur, maka sinyal dominan kamu adalah keluhan. Namun jika dalam 24 jam kamu lebih sering berterima kasih, tetap tenang, dan mencari hikmah, maka sinyal dominan kamu adalah keyakinan. Hasilnya pun akan berbeda. Ketenangan ini juga akan membuat kamu lebih mudah menemukan ide kreatif yang tidak terdikitkan sebelumnya. Kamu bisa menemukan cara promosi baru, menemukan relasi yang mendukung, atau bahkan dihubungi pelanggan lama yang tiba-tiba repeat order. Semua ini hanya bisa kamu raih jika mental kamu tidak hanyut dalam emosi negatif. Maka, belajar mengelola emosi adalah bagian penting dari membangun bisnis, bukan hanya belajar mengelola stok dan laporan keuangan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering menjerat pebisnis UMKM adalah mereka mengukur nilai diri mereka semata-mata dari omset dan banyaknya orderan yang masuk. Ini berbahaya, karena ketika omset turun sedikit saja, mental langsung runtuh, merasa tidak berguna, dan kehilangan motivasi. Padahal, hukum semesta mengajarkan bahwa nilai diri kita bukan ditentukan oleh angka penjualan, melainkan seberapa konsisten kita menjaga niat baik, usaha maksimal, dan vibrasi positif dalam setiap langkah. Rezeki hanyalah salah satu bentuk hasil, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur harga diri. Banyak pebisnis sukses yang mentalnya stabil karena mereka memahami ini. Mereka tetap merasa berharga meski sedang rugi, karena mereka tahu mereka sedang belajar, sedang berkembang, dan sedang membuka jalur baru. Inilah yang membedakan antara pengusaha yang hanya ingin cepat kaya dengan pengusaha yang benar-benar kuat mentalnya. Karena yang pertama mudah rapuh saat dihadapkan masalah, sedangkan yang kedua tetap tegar, belajar dari kesalahan, dan semakin tajam intuisi bisnisnya. Kalau kamu menjadikan omset sebagai satu-satunya tolok ukur, kamu akan terus dikejar rasa tidak pernah cukup. Ketika dapat 10 juta, kamu ingin 20 juta. Dan kalau target tidak tercapai, kamu merasa gagal total. Padahal, jika kamu fokus pada proses, maka sekecil apapun hasilnya akan tetap kamu syukuri. Dan rasa syukur inilah yang akan menambah energi positif yang mempercepat rezeki datang. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang kamu. Lihat diri kamu sebagai pebisnis yang berharga bukan karena omset besar, tapi karena kamu berani mencoba, berani gagal, dan mau belajar dari pengalaman. Ini bukan hanya akan membuat mental kamu lebih tenang, tapi juga menyiarkan vibrasi percaya diri yang akan menarik peluang baru. Dan ketika peluang datang, kamu akan lebih siap menangkapnya, karena tidak lagi terjebak pada rasa minder atau rasa selalu kurang. Salah satu latihan sederhana yang bisa membantu kamu menjaga vibrasi positif di tengah tantangan bisnis adalah dengan membiasakan diri bersyukur secara spesifik. Banyak orang bilang, ya saya sudah bersyukur kok, tapi sebenarnya hanya di bibir, tidak sampai hati. Padahal rasa syukur yang dalam itu bukan hanya ucapan, melainkan penghayatan.
Cobalah setiap pagi setelah bangun, sebutkan minimal 3 hal yang kamu syukuri. Dengan spesifik. Misalnya, saya bersyukur hari ini masih diberi kesempatan membuka toko saya. Atau, saya bersyukur kemarin ada satu customer yang beli dan bilang kuenya enak. Atau, saya bersyukur masih diberi kesehatan sehingga masih bisa tetap berjualan. Latihan ini akan mengajarkan pikiranmu untuk melihat peluang dan keberlimpahan kecil yang sering terlewat karena sibuk fokus pada kekurangan. Semakin kamu terlatih bersyukur secara spesifik, semakin tajam radar kamu menangkap peluang baru. Karena hukum semesta merespon dengan menambah apa yang kamu syukuri. Ini bukan teori kosong, melainkan sudah dibuktikan banyak pebisnis yang akhirnya berhasil stabil bukan karena modal besar, tapi karena mereka menjaga hati tetap penuh syukur, meski keadaan bisnis naik turun. Ketika kamu fokus pada rasa syukur, kamu juga mengurangi stres dan kecemasan yang seringkali justru membuat kamu salah mengambil keputusan bisnis. Karena keputusan yang diambil saat mental kacau biasanya hanya akan memperburuk keadaan. Bersyukur akan menenangkan mentalmu sehingga kamu bisa melihat situasi dengan lebih jernih, menilai mana masalah yang sebenarnya besar, mana yang hanya ketakutan berlebihan. Kamu jadi bisa mengambil langkah lebih rasional, bukan reaktif. Jadi, mulai sekarang, jadikan syukur spesifik sebagai ritual harianmu. Jika kamu muslim, bisa dilakukan setelah salat subuh. Atau kalau kamu non-muslim, bisa setelah doa pagi. Luangkan waktu 5 menit saja, tapi lakukan setiap hari dengan konsisten. Kamu akan kaget melihat perubahan energi yang kamu rasakan. Bisnis yang tadinya terasa berat akan perlahan terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi merasa berjuang sendirian, melainkan merasa Tuhan mendampingi setiap langkahmu dengan kasih sayangnya. Selain syukur, kebiasaan lain yang bisa meningkatkan mental semesta kamu adalah mengucap niat dengan jelas setiap kali memulai aktivitas bisnis. Banyak orang buka toko atau mulai promosi hanya karena rutinitas, tanpa niat yang jelas. Padahal, niat itu seperti setelan awal yang menentukan frekuensi vibrasi kamu sepanjang hari. Kalau kamu mulai dengan niat setengah hati, maka energimu pun akan setengah-setengah, dan semesta akan membaca sinyal itu. Sebaliknya, jika kamu niatkan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, saya niatkan usaha ini untuk memberikan manfaat, membahagiakan keluarga, dan membawa keberkahan. Maka sinyal yang terpancar adalah keseriusan, ketulusan, dan semangat. Dan semesta akan membantu mencocokkan kamu dengan orang-orang yang vibrasinya selaras. Pelanggan yang niat beli bukan sekedar nanya, mitra yang jujur, atau relasi yang mendukung. Niat ini seperti benih dan tindakan kamu sepanjang hari adalah cara kamu menyiramnya. Jadi jangan hanya niatkan sekali lalu lupa. Ingatkan diri sendiri setiap mau posting promosi, setiap mau balas chat customer, atau setiap mau produksi barang. Tanyakan, apa niat saya? Latihan ini akan melatih kesadaran kamu sehingga kamu tidak mudah terbawa emosi saat menghadapi komplain atau masalah lain. Kamu tetap teringat bahwa tujuan utama kamu bukan hanya uang, tapi nilai yang lebih besar, manfaat, keberkahan, dan kebaikan. Ini yang akan menguatkan mentalmu dalam jangka panjang, karena kamu punya alasan yang lebih kokoh dari sekedar angka omset. Kamu juga akan lebih mudah ikhlas jika hasil tidak sesuai harapan, karena kamu yakin setiap usaha baik tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Dan yang paling penting, niat yang jelas akan membantu kamu tetap fokus saat menghadapi distraksi seperti gosip pesaing, kabar hoaks tentang bisnismu, atau tren yang bikin kamu gelisah. Jadi mulai hari ini, jangan pernah anggap remeh niat. Jadikan niat tulus sebagai fondasi setiap langkah bisnismu, karena disitulah letak awal sinkronisasi mental semesta dengan hukum keberlimpahan yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Banyak yang bertanya, bagaimana cara menjaga niat dan vibrasi positif ketika lingkungan sekitar justru penuh orang yang suka meremehkan usaha kita, menertawakan mimpi kita, atau bahkan menghalangi kita dengan komentar negatif. Ini tantangan yang nyata, terutama bagi pebisnis kecil yang sering dianggap tidak punya masa depan oleh orang-orang yang belum paham. Jawabannya adalah kamu harus sadar bahwa yang paling bertanggung jawab atas vibrasi kamu adalah diri kamu sendiri. Lingkungan boleh negatif, tapi kamu punya kuasa memilih apakah kamu mau ikut arus negatif itu atau tetap menjaga keyakinanmu. Salah satu cara praktisnya adalah dengan membatasi interaksi dengan orang yang suka mengeluh, suka meremehkan, atau suka bergosip. Bukan berarti kamu membenci mereka, tapi kamu sedang melindungi mentalmu agar tidak tercemar energi negatif. Sebaliknya, carilah circle kecil yang mendukung, bisa keluarga, sahabat, atau komunitas pengusaha yang positif.
Kalau di dunia nyata kamu kesulitan menemukan, kamu bisa mulai dari grup WhatsApp atau komunitas online dengan visi yang sama. Kamu juga bisa mengisi waktu dengan konten-konten edukasi atau motivasi yang membangun, agar pikiranmu tetap terisi hal positif. Ingat, hukum semesta bekerja berdasarkan dominasi vibrasi. Kalau kamu lebih banyak mendengar, membaca, dan membicarakan hal positif, maka meski ada 1-2 komentar negatif, efeknya akan kalah dengan sinyal positif yang kamu bangun. Ini bukan berarti kamu harus selalu setuju dengan semua orang positif, tapi kamu belajar menjaga dirimu agar tidak larut dalam kebencian atau keraguan yang mereka tebarkan. Karena jika kamu membiarkan 1 komentar negatif menguasai pikiranmu, kamu sedang mengizinkan vibrasi kamu jatuh ke frekuensi kegagalan. Sebaliknya, jika kamu tetap tenang, kamu sedang memperkuat sinyal keberlimpahan yang akan menarik peluang-peluang yang baik. Jadi mulai sekarang, perhatikan siapa yang kamu izinkan berbicara lebih lama denganmu, siapa yang kamu ikuti di media sosial, dan apa saja yang kamu konsumsi setiap hari. Karena semua itu menentukan vibrasi dominanmu, dan vibrasi dominan itulah yang akan membentuk realitas bisnismu. Ada suatu kesalahpahaman yang sering membuat banyak pengusaha kecil terjebak dalam lingkaran kegagalan. Mereka berpikir bahwa kunci sukses hanya ada di luar diri mereka, seperti modal besar, relasi orang dalam, atau lokasi strategis. Padahal, meski semua itu penting, tanpa mental yang siap, semuanya sia-sia. Contohnya, banyak UMKM yang dapat bantuan modal dari pemerintah atau lembaga keuangan, tapi akhirnya bangkrut juga karena mental mereka belum siap menerima tanggung jawab besar. Mereka masih punya pola pikir, ingin cepat untung, takut bersaing, dan gampang tersinggung kalau dikritik. Ini menunjukkan bahwa mental yang kuat bukan cuma aksesoris, tapi fondasi utama yang akan menentukan apakah modal dan peluang yang datang bisa diolah dengan baik atau justru habis sia-sia. Maka, jika kamu merasa belum punya modal besar, jangan langsung minder. Justru inilah kesempatan kamu untuk fokus mengasah mental. Karena begitu rezeki besar datang, kamu sudah siap mengelola dengan bijaksana. Ingat, hukum semesta tidak akan memberi tanggung jawab besar pada orang yang mentalnya masih mudah goyah. Tuhan itu maha adil. Dia hanya akan memberi sesuai kapasitas penerima. Jadi kalau kamu ingin rezeki dan bisnismu naik kelas, bukan hanya skill teknis yang perlu kamu pelajari, tapi juga cara kamu mengendalikan emosi, mengatur ego, dan menjaga niat agar tetap bersih. Ini juga menjelaskan kenapa ada yang modalnya kecil, tapi pelan-pelan naik dan usahanya jadi besar. Sedangkan yang modal awalnya ratusan juta justru cepat habis. Bedanya bukan di modal, tapi di kesiapan mental mereka. Maka, sebelum kamu sibuk mengajukan pinjaman, mencoba pinjam ke saudara, atau mengikuti lomba proposal bisnis, pastikan kamu sudah melatih mental sabar, ikhlas, dan telaten. Ini akan membuat kamu lebih tahan banting menghadapi penolakan, lebih bijak menilai peluang, dan lebih peka membaca sinyal pasar. Jadi jika hari ini kamu merasa usahamu lambat berkembang, jangan buru-buru menyalahkan modal atau keadaan. Tanyakan dulu, sudahkah saya menyiapkan mental untuk menerima rezeki lebih besar? Karena tanpa mental yang kuat, rezeki besar justru bisa jadi bencana. Dan hanya dengan mental yang siap, semua peluang yang kamu kejar akan berubah menjadi hasil yang nyata dan berkah. Banyak orang mengira mental kuat itu bawaan lahir, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang dari kecil sudah dilatih keras atau punya lingkungan suportif. Padahal, mental semesta itu bisa dilatih, seperti otot yang semakin kuat kalau sering dipakai. Kuncinya adalah konsistensi dalam menghadapi tantangan tanpa lari. Misalnya ketika dagangan kamu belum laku padahal sudah promosi habis-habisan, kamu bisa memilih antara menyerah dan berhenti atau tetap mencoba dengan strategi berbeda sambil memperbaiki kualitas produk dan pelayanan. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit meski sedang jatuh, mentalmu akan semakin tebal. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal keyakinan diri yang akan terbawa ke semua aspek hidup. Kamu jadi lebih berani ambil keputusan, lebih peka membaca peluang, dan tidak mudah termakan omongan orang lain. Melatih mental juga bisa dilakukan dengan memperluas sudut pandang. Misalnya ketika usaha kamu sepi, daripada langsung berpikir, saya gagal. Coba tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Atau apa cara berbeda yang bisa saya coba? Pertanyaan seperti ini akan mengarahkan pikiranmu ke solusi, bukan ke keluhan. Ingat, hukum proyeksi bekerja berdasarkan apa yang kamu fokuskan. Kalau kamu fokus pada kegagalan, kamu akan menemukan lebih banyak kegagalan.
Tapi kalau kamu fokus pada pembelajaran, kamu akan menemukan banyak ide baru yang bisa membuka jalan kesuksesan. Cara lain untuk melatih mental adalah dengan belajar dari kisah pebisnis lain, terutama mereka yang jatuh bangun sebelum sukses. Dengan mendengar pengalaman orang lain, kamu akan sadar bahwa rintangan itu wajar, bukan tanda kamu bodoh atau tidak berbakat. Kamu akan lebih sabar menjalani proses dan lebih bersyukur atas setiap kemajuan kecil. Dan satu lagi, kamu juga perlu melatih mental dengan memperkuat spiritualitas. Rutin berdoa, bersedekah, atau menolong orang lain. Karena semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu merasa tenang dan semakin kuat mental kamu menghadapi berbagai cobaan. Jadi, mental kuat bukan mitos atau bakat bawaan, tapi hasil latihan berulang yang bisa dimulai siapa saja, kapan saja, termasuk kamu yang membaca ini. Satu hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam membangun vibrasi positif adalah keikhlasan. Banyak orang berusaha keras, promosi habis-habisan, dan rela lembur, tapi semua itu dilakukan dengan hati penuh beban, bukan keikhlasan. Mereka berharap balasan instan, dan ketika hasil belum sesuai, mereka langsung marah pada diri sendiri, pada customer, bahkan pada Tuhan. Ini berbahaya. Karena ketika kita bekerja dengan mental penuh tekanan dan pamrih, vibrasi yang kita pancarkan adalah kegelisahan. Semesta akan membaca itu sebagai sinyal kita belum siap menerima yang lebih besar, karena kita masih mengukur segalanya dengan kalkulasi manusia, bukan dengan rasa percaya pada ketetapan Tuhan. Keikhlasan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi bekerja sekuat tenaga sambil menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Contohnya, ketika kamu mengantar pesanan dengan sopan, tepat waktu, dan pelayanan terbaik, tapi ternyata customer belum repeat order. Kamu tidak langsung merasa usahamu sia-sia. Kamu tetap yakin setiap kebaikan akan kembali, meski bukan dari orang yang sama atau bukan dalam bentuk yang kamu harapkan. Inilah keikhlasan yang membebaskan mental kamu dari rasa takut dan kecewa. Karena selama kamu meniatkan semua langkahmu untuk kebaikan, kamu tidak akan merasa rugi, meski hasil belum terlihat. Keikhlasan juga membuat mental kamu lebih stabil, karena kamu tidak mudah tersulut emosi saat ada komplain atau penolakan. Kamu akan lebih tenang mendengarkan keluhan, memperbaiki layanan, dan tetap menjaga hubungan baik dengan customer. Ini membuat bisnis kamu berumur panjang, karena dalam jangka panjang, yang lebih berharga dari sekedar omset adalah reputasi dan jaringan relasi. Dan semuanya hanya bisa terbentuk kalau kamu bekerja dengan hati yang ikhlas. Jadi, mulai sekarang, latih keikhlasan dalam setiap aktivitas bisnis, dari menata barang dagangan, membalas chat, hingga mengirim pesanan. Ingatkan diri bahwa kamu tidak hanya mencari uang, tapi juga keberkahan. Dengan begitu, vibrasi kamu akan tetap positif, mental kamu lebih kuat, dan semesta akan membalas keikhlasanmu dengan rezeki yang tidak kamu sangka, entah lewat customer baru, peluang kolaborasi, atau ketenangan batin yang tak ternilai. Selain ikhlas, aspek lain yang sangat penting dalam membangun vibrasi positif adalah kemampuan mengelola rasa takut. Tak sedikit pebisnis UMKM yang gagal, bukan karena kualitas produk yang buruk, melainkan karena mereka membiarkan rasa takut mengambil alih keputusan. Rasa takut ini bisa bermacam-macam bentuknya. Takut produk tidak laku, takut harga terlalu mahal, takut dicibir pesaing, atau takut gagal total. Ketakutan ini seringkali tidak berdasar pada fakta, melainkan asumsi yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, seperti pernah ditolak customer, pernah rugi, atau pernah diejek orang lain. Jika ketakutan ini dibiarkan, ia akan menjadi mental block yang membatasi gerakmu. Kamu jadi enggan mencoba strategi baru, ragu menaikkan kualitas produk, dan malas belajar hal baru. Akibatnya, usahamu stagnan atau malah menurun. Cara mengatasi ketakutan ini bukan dengan pura-pura berani, melainkan dengan menghadapi dan memahami sumber rasa takut. Misalnya, saat kamu takut harga produkmu kemahalan, coba riset pasar secara objektif. Bandingkan dengan kualitas, keunikan, dan layanan yang kamu berikan. Kalau ternyata harga kamu wajar, berarti rasa takut itu hanya ilusi. Selain itu, penting juga untuk menanamkan kesadaran bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru, kegagalan adalah guru terbaik yang mengajarkan kamu bagaimana memperbaiki bisnis.
Setiap kali kamu menghadapi ketakutan dan tetap melangkah, kamu sedang mengirim sinyal ke semesta bahwa kamu siap menerima tanggung jawab lebih besar. Dan semesta akan merespons dengan membuka peluang baru yang sebelumnya tertutup oleh vibrasi ketakutanmu. Jangan lupa, rasa takut adalah emosi alami manusia. Kamu tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya, cukup kelola agar tidak mendominasi keputusan. Caranya, kamu bisa berbagi cerita dengan mentor, teman satu visi, atau komunitas bisnis. Dengan bercerita, kamu akan merasa lebih ringan dan seringkali menemukan solusi yang tak terfikirkan sebelumnya. Dan yang terpenting, selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Ketika kamu pasrahkan hasil dengan penuh keyakinan, rasa takutmu akan perlahan bergeser menjadi rasa tenang karena kamu yakin rezeki sudah ditentukan. Ini adalah bentuk mental semesta yang kokoh, berani bertindak meski takut karena kamu percaya Tuhan mendampingi setiap usahamu. Salah satu kebiasaan yang sering membuat vibrasi mental kita bocor adalah mengeluh. Mengeluh memang manusiawi, karena setiap orang pasti pernah lelah, kesal, atau kecewa. Namun, jika kebiasaan ini dibiarkan, ia akan menurunkan frekuensi energi positif yang sedang kita bangun. Bahkan dalam hukum semesta, keluhan itu seperti sinyal negatif yang menegaskan bahwa kita tidak siap menerima kebaikan lebih besar. Semesta hanya akan mengirimkan situasi yang selaras dengan sinyal kita. Kalau kita mengeluh terus, maka akan muncul lebih banyak alasan untuk mengeluh. Misalnya, ketika kamu berjualan dan satu hari tidak ada pembeli, kamu mengeluh di status medsos. Aduh, sepi banget. Kapan larisnya nih? Status ini bukan hanya dibaca temanmu, tapi juga dibaca semesta. Kamu mengonfirmasi pada diri sendiri dan alam bahwa kamu sedang kekurangan. Akibatnya, energi kamu semakin drop, mental semakin tidak semangat, dan ketika ada peluang lewat, kamu tidak sanggup menangkapnya. Bandingkan jika di hari sepi itu, kamu malah bersyukur, Alhamdulillah, hari ini bisa evaluasi dagangan, semoga besok ramai. Atau, terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesehatan untuk berjualan. Kalimat sederhana ini akan mengubah energi kamu, karena otak akan mulai fokus pada hal positif, bukan hanya pada kesulitan. Selain itu, lingkungan juga akan menangkap sinyal semangat dari kamu. Pelanggan lebih suka bertransaksi dengan orang yang terlihat optimis, bukan yang suka mengeluh. Jadi, mulai sekarang, cobalah batasi kebiasaan mengeluh, baik secara lisan maupun tulisan. Setiap kali mulutmu ingin mengeluh, tahan beberapa detik, tarik nafas, dan ubah menjadi kalimat yang lebih membangkitkan semangat. Jika kamu Muslim, ini sama dengan adab berprasangka baik pada takdir Tuhan. Jika kamu non-Muslim, ini juga bentuk latihan mental positif yang akan membantumu lebih sabar. Jangan lupa, keluhan yang disimpan lama-lama juga bisa berubah jadi dendam atau rasa tidak puas pada diri sendiri. Ini akan semakin menjauhkan kamu dari rasa syukur. Padahal, syukur adalah kunci mental semesta untuk menarik keberlimpahan. Jadi, pilihlah mengelola keluhan menjadi energi perbaikan, bukan memperparah keadaan. Hal penting lain yang sering dilupakan dalam menjaga mental semesta yang selaras dengan hukum keberlimpahan adalah kemampuan memaafkan. Baik memaafkan diri sendiri maupun orang lain. Ketika kita gagal dalam usaha, seringkali kita lebih kejam pada diri sendiri daripada orang lain. Kita menyalahkan diri dengan kata-kata seperti, aku bodoh, aku gak becus, aku gak berbakat. Kata-kata ini, meski hanya di dalam hati, membentuk pola pikir negatif yang akan menciptakan vibrasi kegagalan. Kamu harus belajar memaafkan dirimu atas kesalahan yang sudah lewat. Akui saja bahwa kamu manusia yang wajar berbuat salah, lalu gunakan kesalahan itu sebagai pelajaran. Ketika kamu memaafkan diri, kamu memberi ruang bagi mentalmu untuk bangkit dan mencoba lagi tanpa dibebani rasa bersalah yang berlebihan. Hal ini juga berlaku untuk orang lain. Dalam perjalanan bisnis, kamu pasti akan bertemu orang yang mengecewakan, pelanggan yang kabur setelah order, teman yang menipu, supplier yang ingkar janji. Wajar jika kamu kesal, tapi jangan biarkan dendam menguasai. Dendam itu seperti racun yang perlahan melemahkan mental kamu. Semakin lama kamu menyimpannya, semakin sulit kamu melihat peluang baru, karena pikiranmu terus terikat pada rasa sakit.
Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan orang lain, tapi membebaskan dirimu sendiri dari beban emosi yang menghalangi rejeki. Dengan memaafkan, kamu mengembalikan vibrasi kamu pada frekuensi damai yang akan menarik situasi lebih baik. Ini sesuai hukum kekosongan, kamu harus membersihkan energi lama, marah atau sakit hati, agar energi baru, peluang, rejeki bisa masuk. Latihan memaafkan bisa kamu lakukan sebelum tidur. Renungkan hal-hal yang membuatmu sakit hati hari itu. Lalu ucapkan dalam hati, "Saya ikhlas, saya lepaskan, saya serahkan pada Tuhan." Ini bukan hal mudah, apalagi kalau lukanya dalam. Tapi dengan latihan, kamu akan terbiasa. Dan seiring waktu, kamu akan merasakan mentalmu semakin ringan, pikiran lebih jernih, dan langkahmu lebih berani menghadapi tantangan bisnis. Jadi, jangan abaikan kekuatan memaafkan, karena ia bukan hanya menyehatkan hati, tapi juga membuka pintu rejeki yang lebih luas. Di samping kemampuan memaafkan, satu hal yang akan sangat memperkuat mental semesta kamu adalah kejelasan niat. Banyak orang memulai bisnis hanya karena ikut-ikutan, melihat orang lain sukses atau karena kepepet. Niat seperti ini tidak salah. Tapi jika hanya berhenti di level permukaan, usahamu akan mudah goyah saat menghadapi kesulitan. Niat yang kuat dan jelas adalah fondasi mental semesta yang akan menopangmu melewati segala rintangan. Misalnya, kamu berniat berjualan bukan hanya untuk cari uang, tapi untuk memberi manfaat bagi pelanggan melalui produk yang kamu buat, membantu ekonomi keluarga, dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Niat yang lebih besar dari sekedar keuntungan ini akan menciptakan vibrasi positif yang lebih stabil. Ketika usahamu sedang sepi, kamu tidak langsung menyerah karena kamu ingat tujuan utamamu. Bahkan kejelasan niat ini akan membantu kamu lebih mudah membuat keputusan. Misalnya, ketika ada tawaran kerjasama yang menguntungkan tetapi tidak sesuai dengan nilai yang kamu pegang, kamu akan lebih tegas menolak karena kamu sudah jelas dengan tujuan bisnismu. Sebaliknya, kalau niatmu hanya asal cuan, kamu akan mudah tergoda pada hal-hal yang melanggar prinsip yang pada akhirnya bisa merusak reputasi dan vibrasi usahamu. Dalam perspektif spiritual, niat ini juga menjadi doamu yang paling dalam, karena Tuhan menilai manusia bukan dari hasil, tapi dari niat. Jadi kalau kamu sudah luruskan niat, setiap langkahmu akan bernilai ibadah, dan semesta pun mendukung karena kamu sedang menebar manfaat. Cara menjaga kejelasan niat adalah dengan menuliskan di tempat yang sering kamu lihat, misalnya di dinding ruang kerja, catatan handphone, atau di buku catatan harianmu. Setiap kali kamu merasa lelah, ragu, atau ingin menyerah, baca kembali niat itu untuk mengingatkan dirimu bahwa usahamu punya tujuan mulia. Ini juga bisa menjadi motivasi bagi tim atau keluarga yang mendukungmu. Dan yang terpenting, dengan niat yang jelas, kamu tidak akan mudah iri pada kesuksesan orang lain. Karena kamu tahu, kamu berjalan di jalurmu sendiri sesuai tujuan yang sudah kamu tetapkan. Maka perjelas dan perkuat niatmu mulai hari ini. Selain kejelasan niat, kebiasaan konsisten dalam usaha juga menjadi magnet rezeki yang sangat ampuh. Banyak pelaku UMKM yang di awal semangat luar biasa, posting tiap hari, rajin ikut bazar, mengoptimalkan media sosial, tapi setelah 2 bulan tanpa hasil yang signifikan, mereka mulai malas. Padahal, hukum semesta bekerja berdasarkan kesetiaan kita pada proses. Konsistensi adalah bukti keseriusan kita terhadap niat dan usaha. Ketika kita tetap melakukan hal kecil yang mendekatkan pada tujuan, meski belum terlihat hasil, semesta mencatat itu sebagai tanda kesungguhan. Banyak yang mengira kesuksesan datang karena satu langkah besar, padahal seringkali karena ratusan langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya, kamu konsisten membalas chat customer dengan ramah tiap hari, memposting konten edukasi tentang produkmu, memperbaiki kualitas kemasan sedikit demi sedikit, dan terus mengevaluasi strategi promosi. Mungkin dalam 3 bulan belum ada perubahan besar, tapi pada bulan ke-6, hasilmu bisa melompat karena proses itu sudah menumpuk jadi momentum. Ini seperti menanam pohon, kamu siram tiap hari, dari luar tidak ada perubahan, tapi di bawah tanah, akar sedang tumbuh. Jika kamu berhenti menyiram karena merasa tidak ada kemajuan, pohon itu akan mati, sama halnya dengan usaha.
Konsistensi juga membantu membangun kepercayaan pelanggan. Mereka melihat kamu serius, tidak hanya muncul saat promo, lalu hilang. Ini menumbuhkan rasa aman untuk repeat order. Secara mental semesta, konsistensi juga membentuk karakter disiplin yang menjadi salah satu ciri orang yang siap menerima rejeki besar. Karena Tuhan tidak akan menitipkan amanah besar pada orang yang tidak bisa menjaga yang kecil. Jadi sekecil apapun langkahmu hari ini, terus lakukan dengan konsisten. Bukan hanya saat semangat, tapi juga saat malas melanda. Dan ingat, konsistensi bukan berarti kamu tidak boleh beradaptasi. Justru kamu perlu konsisten mengevaluasi dan memperbaiki strategi agar tetap relevan. Namun, semangat untuk terus melangkah itulah yang tidak boleh padam, karena itu sinyal yang membuat semesta yakin kamu pantas meraih hasil besar. Kunci lain yang sering dianggap sepele tapi sebenarnya sangat mempengaruhi vibrasi bisnis adalah rasa syukur. Banyak pebisnis hanya bersyukur saat mendapat hasil besar, padahal rasa syukur yang paling dahsyat justru ketika kamu mampu bersyukur pada hal-hal kecil yang sering diabaikan. Misalnya, bersyukur masih diberi kesehatan untuk produksi, bersyukur ada satu customer repeat order, atau bersyukur meski belum untung besar tapi bisa terus belajar dari kesalahan. Rasa syukur ini bukan hanya membuat hati lebih tenang, tapi juga meningkatkan kreativitas, karena kamu fokus pada apa yang kamu punya, bukan apa yang kurang. Dalam hukum semesta, rasa syukur seperti magnet yang menarik lebih banyak hal yang patut disyukuri. Orang yang sering bersyukur akan lebih mudah menemukan peluang di tengah keterbatasan. Misalnya, saat bisnis sepi, dia tidak hanya mengeluh, tapi mencari cara agar produknya lebih menarik. Dan secara spiritual, semua agama mengajarkan pentingnya bersyukur sebagai bentuk pengakuan bahwa semua yang kita dapat adalah pemberian Tuhan. Inilah yang membuat rasa syukur punya kekuatan besar mengubah energi kita dari takut dan khawatir menjadi optimis dan penuh harapan. Praktik bersyukur juga membantu mengatasi sifat iri pada kesuksesan orang lain. Karena ketika kita fokus pada nikmat yang kita terima, kita tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Cara melatih syukur bisa dengan menulis 3 hal yang kita syukuri setiap malam sebelum tidur. Latihan sederhana ini akan membuat otak kita terbiasa melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Jangan lupa juga untuk mengucapkan syukur secara lisan. Kalimat seperti Alhamdulillah, puji Tuhan, atau terima kasih Tuhan, meski singkat punya efek besar dalam menjaga vibrasi. Dan yang tak kalah penting, rasa syukur juga menular. Ketika kamu menebar energi syukur pada orang-orang di sekitarmu, seperti keluarga, karyawan, atau pelanggan, mereka pun akan merasakan kenyamanan yang membuat mereka betah berinteraksi dengan bisnismu. Jadi, syukur bukan hanya kewajiban spiritual, tapi juga strategi mental semesta yang terbukti membuka lebih banyak pintu rezeki dalam usaha. Akhirnya, setelah semua pembahasan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa bisnis bukan hanya soal produk, harga, atau strategi pemasaran, melainkan medan untuk mengasah mental, spiritual, dan karakter kita. Ketika kamu membangun mental semesta yang positif, mengelola pikiran, menjaga niat, konsisten, bersyukur, memaafkan, dan menghadapi ketakutan, kamu sedang menciptakan fondasi kokoh yang membuat usahamu tahan banting dalam segala situasi. Banyak yang mengira kesuksesan hanya milik orang yang pintar teknologi atau punya modal besar, padahal kunci terbesarnya ada pada mental. Kamu bisa lihat di sekitarmu, banyak UMKM sederhana yang orderannya stabil meski tanpa promosi besar, karena pemiliknya punya vibrasi mental yang selaras dengan hukum semesta. Mereka ikhlas, tekun, dan yakin rezeki sudah diatur oleh Tuhan. Dan kamu pun bisa seperti mereka, asal mau memulai membenahi mental. Terima kasih banyak sudah membaca dan mendukung konten ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang berjuang membangun usaha. Kamu bukan hanya membantu mereka mendapatkan ilmu, tapi juga ikut menebar vibrasi rezeki, karena dalam hukum semesta, apa yang kamu bagikan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar, bisa berupa peluang, pelanggan loyal, atau ketenangan hati. Percayalah, Tuhan mendengar setiap niat baikmu dan semesta merespon setiap tindakan tulusmu. Jadikan bisnismu bukan sekedar tempat mencari untung, tapi juga ladang untuk menebar